Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas satu hal yang menarik dari Alkitab. Ada satu suara yang tidak keluar dari mulut namun mengguncang alam semesta. Ada jeritan yang tidak terdengar di bumi namun jelas di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 4 ayat 10, "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Dalam bahasa Ibrani tertulis Kol demei akika soakim. Artinya, suara darah-darah adikmu sedang berseru. Perhatikan, darah-darah adikmu. Bukan tunggal, tetapi jamak. Seolah-olah bukan hanya satu kehidupan yang hilang, tetapi seluruh potensi kehidupan, seluruh generasi yang ikut terputus, ikut berseru. Ketika darah berbicara, ia melampaui dunia fisik, ia masuk ke dalam bahasa roh. Kain dan Habel adalah anak-anak Adam dan Hawa, manusia pertama yang Tuhan ciptakan di Taman Eden. Generasi pertama setelah kejatuhan manusia ke bumi. Dunia saat itu sederhana, belum ada peradaban besar. Namun satu hal yang sudah menjadi pusat, persembahan kepada Tuhan. Manusia menyatakan relasinya dengan Allah melalui korban. Kain bekerja sebagai penggarap tanah dan Habel sebagai gembala. Keduanya datang kepada Tuhan ingin mempersembahkan hasil dari pekerjaan mereka. Namun Tuhan bukan melihat apa yang dibawa, tetapi Tuhan melihat hati yang membawa. Kain tidak dilahirkan sebagai pembunuh, ia adalah manusia pertama yang lahir, namun juga manusia pertama yang membunuh. Mengapa? Karena dosa tidak hanya dilakukan, tapi dosa juga diwariskan. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, demikian maut itu telah menjara kepada semua orang, dalam Roma 5 ayat 12. Jadi benih itu sudah ada, dan ketika pikiran tidak dijaga, benih itu tumbuh. Dari pikiran menjadi perasaan, dari perasaan menjadi tindakan, dan dari tindakan dosa itu menjadi matang. Apabila dosa itu sudah matang, melahirkan maut, seperti dalam Yakobus 1 ayat 15. Di titik itu, Kain bukan hanya gagal kepada Tuhan, tetapi ia gagal kepada samanya. Bahkan berkata, "Apakah aku penjaga adikku?" Inilah inti kejatuhannya. Ia tidak peduli, tidak lagi melihat Habel sebagai saudara, tetapi sebagai ancaman. Darah dalam dunia medis adalah tanda kehidupan manusia. Ia membawa oksigen, nutrisi, dan menopang kehidupan setiap sel yang ada di dalam tubuh manusia. Namun ketika darah tertumpah, itu adalah tanda kematian. Tetapi Alkitab membawa kita lebih dalam. Darah bukan hanya cairan biologis, tetapi menjadi suatu suara spiritual. Demei akika, darah-darah itu berseru. Seolah-olah dari tanah, bahkan dari dunia kematian, ada suara yang tetap hidup. Memberikan gambaran kepada kita kesadaran di dunia orang mati tidak hilang, masih ada keinginan, masih ada penantian. Alkitab mencatat bahwa mereka yang mati pun bersuara, "Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau tidak membalaskan darah kami?" Ada kesamaan di dalam aram roh. Darah Habel berseru meminta keadilan, para martir juga berseru hal yang sama. Masih ada keinginan, yaitu keadilan Tuhan dinyatakan, seolah-olah mereka bertanya, "Tuhan, sampai kapan?" Namun saudara, di tengah semua suara itu ada satu darah yang berbeda. Darah Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Dalam Ibrani 12 ayat 24. Jika darah Habel berseru keadilan, darah manusia berseru pembalasan. Darah Yesus berkata pengampunan. Ia tidak meniadakan keadilan, ia menggenapinya dengan kasih. Kita hidup dalam algoritma rohani, dari pikiran, perasaan, tindakan, dan akhirnya kekekalan. Jika kita salah di awal, kita akan tersesat di akhir. Kain gagal sejak pikiran, ia membiarkan diri dikuasai emosi. Emosi menjadi tindakan dan ia tidak peduli. Padahal kita dipanggil untuk mengasihi. Maka hari ini ubahlah mindset kita menuju kekudusan. Belajar peduli, belajar mengasihi, melihat sesama bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai saudara. Karena tanpa kasih kita bisa jatuh seperti Kain. Mari kita bertanya dalam hati, apakah dosa masih bertumbuh di dalam hidup kita? Apakah kita sudah selaras dengan kekudusan Allah? Dan apakah kita punya kepedulian kepada sesama kita? Hari ini ada dua suara. Damai akika, darah-darah yang berseru dari tanah. Dan ada darah yang berbicara dari salib. Yang satu menuntut keadilan, yang satu memberikan kasih karunia. Dan kita berdiri di antara keduanya. Jangan tunggu sampai terlambat, jangan tunggu sampai suara kita hanya terdengar di alam kematian. Hiduplah sekarang dengan pikiran yang diperbaharui, hati yang dikuduskan, dan hidup yang serupa dengan Kristus. Karena pada akhirnya, bukan hanya darah yang berbicara, hidup kita pun akan bersaksi di hadapan Tuhan. Demikian saudara, amin.